beberapa penyebab daripada venous ulcer itu yang pertama karena adanya varises. Varises itu juga bisa diakibatkan karena adanya obesitas misalnya, atau pada pasien dengan kondisi dia posisi berdiri dalam jangka waktu yang lama gitu ya. Pada luka ini belum sepenuhnya bahwa ini bisa dikatakan sebagai venous ulcer. Saya izin untuk memulai diskusi kita nih Pak Agung. Kemungkinan diskusi kita akan berjalan selama 20 sampai 25 menit yang kita akan bahas soal venous leg ulcer. Dan ini adalah kasus dari Pak Diki Prayoga. Nah, mungkin nanti juga Pak Diki bisa kasih beberapa informasi tambahan ya selain yang memang udah ada di dalam slide ini. Oh ya, Bapak Ibu semuanya, balik lagi ya. Jadi untuk kegiatan Medcofazin Academy ini tentu disponsori oleh Medcofazin dan kami juga akan ada disclaimer ya bahwa segala materi yang disampaikan ini merupakan untuk tujuan edukasi dan juga untuk peningkatan pemahaman dalam bidang kesehatan. Penyebaran atau penggunaan ulang foto di luar dari konteks materi ini tanpa izin dilarang dan dapat melanggar aturan privasi secara hukum yang berlaku, sehingga Bapak Ibu diharapkan untuk bisa menggunakan materi ini secara bijak dan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang sudah tadi saya sampaikan bahwa hari ini kita masih akan ditemani oleh Nurse Agung, ITN. Jadi saya akan langsung aja nih tanpa basa-basi lagi untuk memperkenalkan Pak Agung ya. Silakan Pak Agung untuk bisa berdiskusi topik hari ini. Baik, terima kasih Bu Evi atas waktu dan kesempatan yang sangat luar biasa ya untuk bisa sharing dan juga berdiskusi bersama teman-teman di siang hari ini yang mungkin banyak sekali aktivitas dari teman-teman ya tapi masih tetap menyempatkan untuk sama-sama hadir dan kita saling bersilaturahim di sini. Oke, baik, ini topik yang menarik Bapak Ibu semuanya yaitu terkait dengan venous leg ulcer ya. Di mana memang kasusnya ini cukup tinggi sekali jika kita lihat angka kejadiannya itu melebihi kasusnya arterial ulcer sebetulnya ya. Karena memang dua kondisi di mana terjadi sumbatan atau gangguan pada area sirkulasi darah ya di area kaki yang diakibatkan karena gangguan pembuluh darah arteri ataupun juga gangguan pada pembuluh darah vena. Ya, kalau arteri kita kenal dengan istilah arterial ulcer. Kalau vena kita sebut dengan venous ulcer atau juga ada mix keduanya. Nanti tergantung dari hasil pemeriksaan Bapak Ibu. Kita sebut dengan mix arterial dan venous ulcer. Oke, boleh ditampilkan. Oke, ini adalah salah satu kasus ya dari teman kita, Pak Diki ya. Pasiennya mengalami riwayat jantung, konsumsi rutin obat jantung, ada bisoprolol, warfarin, furosemid, atorvastatin, spironolakton ya. Kondisi lukanya basah terus katanya, kemudian mudah rapuh dan biofilmnya tebal gitu ya. Nah, untuk pemakaian awal sudah menggunakan Metcofazin Silver, kemudian menggunakan PHMB juga, Dakilbak, dan juga menggunakan foam dressing. Pasien pernah dicek EBPI 6 bulan yang lalu ya. Nah, hasilnya tidak ada sumbatan. Kalau boleh tahu nanti mungkin bisa di-share berapa hasil akhir dari hasil pemeriksaannya ya Pak Diki. Namun kondisi luka sampai saat ini pertumbuhannya sangat lambat dan cenderung stuck. Ini mungkin yang diharapkan adalah pertumbuhan epitelisasi ya. Jika kita lihat Bapak Ibu, ya kita memang harus mengidentifikasi luka ini secara lebih jauh gitu ya, karena memang untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya gitu ya. Sebetulnya sih kenapa luka ini bisa mengalami proses gagal sembuh lah, boleh dikatakan seperti itu gitu kan. Karena harapannya gitu ya, kalau misalkan luka sudah terjadi granulasi, sudah terjadi epitelisasi seperti ini gitu ya, secara normalnya itu terjadi proses pertumbuhan epitel itu lebih cepat ketimbang mungkin pada luka dengan kondisi dia kedalaman luka masih di stage 3 atau stage 4. Ini kan udah kita lihat, kalau bisa dilihat mungkin ini sudah stage 2. Tetapi ada kendala katanya gitu ya, dengan mungkin ada faktor penghambat, salah satunya adalah pasien dengan riwayat jantung. Ya memang kita juga tidak bisa pungkiri bahwa kondisi-kondisi tadi yang bisa mengakibatkan atau menghambat proses penyembuhan luka itu memang harus kita perhatikan terus. Kenapa? Karena memang kalau misalnya tidak dikontrol gitu ya gejala tersebut, itu tentu akan menghambat proses penyembuhan luka gitu. Dan tentu hal penting lain yang memang ketika kita mengalami kasus yang seperti ini adalah kita harus lihat riwayat perawatan sebelumnya. Nah, riwayat perawatan sebelumnya harus diidentifikasi apakah memang
ditangani secara baik atau mungkin ada terjadi trauma. Nah, mungkin ini kalau misalkan Pak Diki tangani udah beberapa kali, tetapi kita harus perhatikan sebelumnya seperti apa penanganannya gitu ya. Nah, biasanya pasien-pasien dengan kondisi gagal sembuh seperti ini adalah yang pertama karena perlakuan yang tidak tepat pada luka. Luka mengalami trauma gitu ya. Sehingga apa? Sehingga proses pertumbuhan jaringan terhambat. Bisa diakibatkan karena penggunaan cairan non toksik ya, pencucian yang tidak tepat menggunakan cairan non toksik ya, menggunakan iodin dan seterusnya atau menggunakan alkohol bahkan H2O2. Nah, itu juga beberapa kali kita ketemu kasus yang sama seperti ini dan terjadilah proses gagal sembuh. Nah, yang kedua adalah perlakuan yang tidak baik terhadap luka. Mungkin Bapak Ibu ketemu kasusnya ini ya sudah sekian lama dirawat misalnya sebelumnya. Dan memang perawatannya tidak menggunakan konsep lembab seperti itu, sehingga apa pada saat ganti balutan terjadi proses perdarahan, kembali luka yang harusnya tadi proliferasi balik lagi ke inflamasi. Nah, dua kondisi itu salah satu yang bisa menghambat terhadap proses pertumbuhan jaringan. Sehingga apa efeknya gitu ya? Gagal sembuh di area sekitar luka ini biasanya mengeras. Nah, ini perlu diperhatikan juga. Biasanya proses pengerasan pada kulit sekitar luka ya itu terjadi. Kenapa? Karena memang tadi ada sumbatan aliran darah, ada gangguan yang diakibatkan karena traumatik pada luka gitu ya, dan juga faktor yang lainnya. Nah, memang kalau kita mau mengidentifikasi apakah luka ini memang diakibatkan karena adanya gangguan pada vena atau venous ulcer, ya kita memang harus melakukan diagnosis teman-teman ya. Melakukan diagnosis itu salah satunya adalah menggunakan EBPI gitu ya. Karena kalau kita lihat gejala gitu yang muncul, jika kita lihat pada luka ini belum sepenuhnya bahwa ini bisa dikatakan sebagai venous ulcer ya. Kalau misalkan dilihat dari lokasi, biasanya kan venous itu di pergelangan kaki gitu ya, baik bagian depan ataupun di bagian belakang. Nah, itu biasanya muncul pada kasus venous. Kemudian yang selanjutnya adalah perubahan warna kulit. Oke, misalkan ada perubahan warna kulit nih, hiperpigmentasi. Kemudian juga bentuk kaki. Nah, ini saya juga belum bisa mengidentifikasi apakah bentuk kakinya berubah atau tidak, karena tidak menyeluruh gitu foto lukanya. Nah, biasanya pada venous ulcer bentuk kakinya berubah Bapak Ibu, yaitu kayak botol terbalik ya. Nah, botol terbalik. Jadi kecil pada pergelangan kaki, tapi besar di area betis ya, sampai mungkin ke lutut. Nah, itu biasanya tanda-tanda dari venous ulcer. Kemudian yang lain, biasanya muncul juga ada hair loss atau kehilangan bulu pada area kaki gitu ya. Nah, itu juga salah satunya itu bisa diakibatkan karena venous ataupun juga arterial. Kemudian ciri khas yang khas daripada venous ulcer itu adalah adanya nyeri, timbul nyeri gitu ya. Nah, ini harus diidentifikasi lagi apakah pasiennya mengalami nyeri, kemudian nyerinya nanti dilihat lagi. Karena salah satu treatment pada venous ulcer adalah leg elevasi. Jadi kakinya diangkat gitu ya, kurang lebih mungkin bisa sampai 30 menit, lebih tinggi kan daripada badan, biasanya kita tiduran kemudian kakinya dikasih bantal atau ganjalan ya, supaya lebih tinggi posisinya gitu ya. Nah, itu biasanya dilakukan setiap minimal sehari 3 kali sekali treatment atau per sekali elevasinya itu kurang lebih 30 menit itu Bapak Ibu. Ya, mungkin ini juga bisa masuk sih kategori venous, tapi tadi ada pemeriksaan lain ya, terutama EBPI. Nah, ini pasien terakhir diperiksa EBPI 6 bulan ke belakang. Mungkin perlu adanya pemeriksaan ulang yang memang harus dipastikan lagi bahwa ini apa hasilnya gitu ya, apakah memang venous atau bukan. Karena memang ini untuk pemeriksaan venous nggak bisa hanya satu kali saja Bapak Ibu ya, jadi kita hanya sekali aja periksa, habis itu udah nggak diperiksa lagi. Nah, nggak bisa seperti itu ya, melainkan harus secara terus-menerus, artinya melakukan evaluasi yang memang harus dilakukan secara berkala gitu ya, tidak bisa hanya sekali aja, pada itu selesai deh gitu, nggak diperiksa lagi ya, nggak bisa seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya Bapak Ibu, memang pemeriksaan IBPI ini penting sekali dilakukan. Jadi Bapak Ibu, sorry ada pertanyaan tadi ya, 30 menit per hari Pak. Jadi 3 kali berarti kurang lebih 150 menit. Itu bebas waktunya. Ada referensi yang mengatakan seperti itu. Jadi leg elevasi untuk penanganan pada kasus venous. Ya, jadi memang harus dilakukan pemeriksaan EBPI untuk memastikan bahwa kasus ini gangguan pembuluh darah vena atau bukan. Jika memang sudah teridentifikasi bahwa ini adalah gangguan pembuluh darah vena, berarti betul penyebab adanya kegagalan atau proses pertumbuhan jaringan yang terhambat pada luka ini itu betul diakibatkan karena akibat adanya sumbatan pada pembuluh darah vena atau gangguan pada pembuluh darah vena atau venous ulcer. Nah, bisa dipastikan Bapak Ibu
bahwa ketika misalkan ini pasien mengalami gangguan venous ulcer atau akibat gangguan pembuluh darah vena dan kita lakukan treatment ya menggunakan terapi kompresi, nah biasanya akan prosesnya pertumbuhan jaringan akan lebih cepat dibandingkan sebelumnya gitu ya. Karena saya juga pernah dapat kasus tuh. Jadi pasiennya udah kurang lebih 10 tahun gitu ya luka gitu, kemudian nggak besar, lukanya kecil, tetapi dia muncul lagi, kemudian apa sembuh gitu, sembuh tidak total, masih ada sisa, kemudian dia membesar lagi dan terus menerus seperti itu gitu ya. Nah ternyata setelah kita kaji hasilnya adalah diakibatkan karena BPI apa karena venous ulcer, hasil BPI menunjukkan bahwa itu adalah venous ulcer gitu. Nah ternyata kita aplikasikanlah menggunakan terapi kompresi dan hasilnya luar biasa signifikan sekali. Dalam 2 minggu, pasien itu mengalami proses yang penyembuhan yang cepat sekali, gitu Bapak Ibu. Ya, bahkan hampir hampir menutup, kurang lebih 1 bulan itu udah close, sudah menutup. Itu pada kondisi yang memang hasilnya pure gitu ya, bahwa itu adalah eh, akibat gangguan pembuluh darah vena atau venous ulcer. Tuh. Next, Bu Evi. Saya mengomentari dulu mungkin dressing ya. For layer bandage sudah diaplikasikan ya Pak ya. Ada metcovazine reguler, alginate, menggunakan apa melolin atau island dressing. Kemudian ada orthopedic wool, cohesive dan elastik. Ya, eh, penyembuhannya cukup lama ya 1 tahun. Nah ini. Dan kita lihat juga ini ada kemungkinan bahwa luka mengalami infeksi juga gitu ya. Karena warna hijau ini dari apa Pak? Dari cairan kah atau dari balutan? Biasanya sih dari cairan ya. Mungkin bisa diulangi untuk penggunaan topika antimikrobial gitu ya. Karena kalau misalnya ini kan biofilmnya cukup kuat juga ya. Jadi memang ini yang harus keangkat. Nah, mungkin Bapak Ibu atau Pak Diki boleh juga ini menggunakan di primary dressingnya. Salah satunya yang saya pernah lakukan atau aplikasikan itu menggunakan boleh menggunakan kadexomer iodin ya. Dexamer iodin itu juga efektif Bapak Ibu ya. Atau mungkin sesekali boleh juga digunakan menggunakan silikon contact layer ya seperti Perigard. Nah, itu juga untuk apa? Untuk supaya ini kan udah timbul epitelisasi sebetulnya ya. Nah, agar epitelnya ini dia segera naik Bapak Ibu. Gitu ya, segera naik dan terlindungi. Jadi tetap tadi dilakukan 4 layer bandage ya. Kalau memang tadi dilakukan EBPI ulang dan hasilnya adalah venous ulcer, kita lakukan pemeriksaan menggunakan 4 layer bandage. Tetapi untuk dressing primernya, nah ini bisa menggunakan salah satunya adalah silicone wound contact layer. Karena kan ini termasuk kondisi di mana tadi proses pertumbuhan epitelnya lambat, kemudian pada saat dia sudah tumbuh, epitelnya mudah sekali rusak gitu ya. Gitu nggak Pak Diki? Jadi beberapa kondisi seperti ini saya temui gitu ya. Jadi pasien dengan kondisi pertumbuhan epitel yang lambat itu biasanya butuh proteksi. Jadi kita biasanya gunakan apa namanya silicone wound contact layer, menggunakan silikon soft silicone teknologi ya. Itu punyanya Unicell ada namanya Perigard. Boleh nanti dicoba Pak. Jadi kita aplikasikan dulu modern metcovazine. Boleh mungkin diulangi lagi nanti menggunakan metcovazine yang silver ya, kemudian tipis saja nggak usah terlalu tebal, kemudian di atasnya menggunakan silikon contact layer, baru di atasnya lagi tadi boleh sesuai dengan yang Pak Diki aplikasikan di sini ya, boleh menggunakan melolin ya. Kemudian kalau for layer bandage sebetulnya kalau kita lihat ini kurang satu sebetulnya Pak, orthopedic wool, kemudian yang kedua itu adalah crepe bandage, yang ketiga itu adalah cohesive elastis bandage, dan yang terakhir itu adalah baru cohesive bandage. Orthopedic wool itu tujuannya adalah untuk memproteksi atau mengabsorb jika ada apa namanya jika ada cairan gitu ya dari luka. Kemudian agar tidak terjadi memproteksi tadi kulit tidak terjadi apa lecet segala macam karena diberikan tekanan yang terlalu tinggi. Kemudian yang kedua adalah crepe bandage ya. Jadi crepe bandage ini untuk mempertahankan atau memfiksasi si balutan luka dan juga untuk memfiksasi si apa orthopedic wool. Baru diberikan tekanan kurang lebih 30 sampai 40 mmHg ya. Nah, itu di balutan layer yang ketiga yaitu menggunakan elastis bandage atau elastis perban. Baru terakhir menggunakan cohesive bandage. Jadi treatment for layer bandage ini kurang lebih menghasilkan tekanan itu kurang lebih antara 30 sampai 40 mmHg ya.
untuk memastikan bahwa kenapa sih bisa terjadi venous ulcer, Bapak Ibu? Kan ada beberapa penyebab ya venous ulcer itu. Boleh saya share screen? Nah, kalau kita lihat ya, beberapa penyebab daripada venous ulcer itu yang pertama karena adanya varises. Varises itu juga bisa diakibatkan karena adanya obesitas misalnya. Atau pada pasien dengan kondisi dia posisi berdiri dalam jangka waktu yang lama gitu ya. Seperti kita sebagai nurse gitu ya, sebagai perawat, apalagi yang di ruang bedah ya, di kamar operasi gitu ya. Nah, itu biasanya kita dalam posisi berdiri dalam jangka waktu yang cukup lama. Nah, itu bisa mengakibatkan venous. Atau orang-orang Bogor atau orang Depok yang kerja di Jakarta gitu ya. Nah, itu kan biasanya berdiri di komuter lain gitu 1 jam, 2 jam itu setiap hari seperti itu. Nah, itu juga bisa mengakibatkan gangguan pembuluh darah pada vena atau juga karena imobilisasi atau karena faktor usia atau juga karena adanya gangguan pembuluh darah vena seperti DVT. Jadi Bapak Ibu, ini adalah kondisi pembuluh darah vena. Jadi di pembuluh darah vena itu ada namanya valve. Valve ini kayak katup gitu ya. Nah, katup pada saat kontraksi kan otot kontraksi tuh. Nah, maka dia akan terbuka ya. Artinya dia akan memberikan tekanan atau sirkulasi dari arah jantung ke area kaki dan pada saat relaksasi dia akan menutup untuk mencegah adanya reflux atau pembuluh darah atau sirkulasi darah yang balik lagi ke area vena ke bagian bawah gitu ya. Nah, itu sistem kerjanya. Pada saat pada kondisi pasien dengan gangguan pembuluh darah vena tadi, nah ini tidak bekerja dengan optimal gitu ya. Karena tadi ada kerusakan pada katup pembuluh darah vena yang mengakibatkan aliran darah atau sirkulasi darah itu terganggu. Sehingga terjadi apa? Penumpukan gitu ya. Pembuluh darah pembesaran karena ininya terganggu gitu. Sehingga biasanya muncul adanya varises. Itu adalah beberapa penyebab Bapak Ibu. Nah, kalau misalkan kita lihat yang paling banyak memang adalah venous ulcer. Tadi ya sudah saya sampaikan kurang lebih 70% dari kondisi leg ulcer dibandingkan arterial yang jumlahnya sedikit ya atau mix ya. Nah, tadi ya hasil pemeriksaan ABPI, Bapak Ibu takut lupa, saya ngingetin lagi ya. Yang normalnya itu adalah satu. Satu ini di sini itu normal ya. Jadi sistolik pada ankle dengan sistolik brachial itu sama ya di tangan dan kaki sistoliknya tekanan sistoliknya itu sama baru itu adalah normal. Venous ulcer itu 0,9 ya itu dikatakan venous ulcer jika di ankle dibagi brachial. Kemudian mix itu antara 0,7 sampai 0,8 atau 0,5 ya katakanlah 0,6 gitu ya. Nah, itu adalah mix arterial atau venous ulcer. Arterial ulcer itu kurang dari 0,5 gitu. Treatmentnya Bapak Ibu untuk arterial nggak bisa kita lakukan bandaging ya, nggak boleh diberikan tekanan. Orang yang tersumbat ke area proksimal gitu ya atau ke area bawah jauh dari jantung yang nggak bisa kita lakukan bandaging. Tetapi untuk mix kita melakukan 3 layer dan untuk jika hasilnya nanti pemeriksaannya Pak Diki tadi adalah venous ya maka harus lakukan 4 layer bandage. Nah, biasanya treatmentnya apa? Salah satunya tadi ya weight loss kalau pada pasien dengan dengan berat badan berlebih gitu ya. Kemudian melakukan aktivitas ya, aliran darah yang optimal, kemudian elevasikan kakinya ya 30 menit kali 3 dalam sehari, kemudian compression therapy. Nah, itu adalah salah satu treatment yang kita sebagai nursing bisa lakukan ya Bapak Ibu. Oke. Nah, kenapa dilakukan terapi kompresi? Tujuannya adalah untuk menyebarluaskan ya, menyebarluaskan tekanan di area kaki. Karena kan tadi terfokus di area-area yang ada sumbatan. Jadi tekanannya di bawah saja Bapak Ibu. Tadi sehingga pecah pembuluh darahnya ya. HB-nya kemudian tidak optimal, kemudian dia mengalami pecah ya sehingga timbullah luka gitu ya. Nah, dengan terapi kompresi dia untuk menyamakan seluruh area kaki itu disamakan ya dengan hukum Pascal ini sehingga dia terdistribusi dan alirannya kembali terbuka dan kembali lancar gitu. Mungkin itu saja ya. Melihat kasus yang ini cukup menarik, bisa diaplikasikan yang tadi ya. Yang pertama mungkin tadi kalau bisa saya simpulkan coba untuk lakukan pemberian antimikrobial ulang ya. Boleh pilihannya boleh metcovazine silver lagi gitu ya atau yang lain. Kemudian yang kedua, setelah teratasi, kemudian biofilmnya tetap menggunakan tadi adalah PHMB ya untuk mengurangi biofilm di area kaki. Kemudian yang selanjutnya adalah coba menggunakan di kunjungan berikutnya atau 2 kunjungan lagi setelah ini yang bisa menggunakan Pericard atau silicone wound contact layer ya. Dan kaji ulang untuk hasil ABPI-nya, dipastikan lagi ini apakah venous atau bukan. Jika memang venous, lakukanlah 4 layer bandaging. Itu akan sangat membantu sekali
Itu Pak Diki ya. Kurang lebih akan seperti itu Bapak Ibu advice yang diberikan oleh Pak Agung. Saya akan buka untuk diskusi kurang lebih selama 5 menit. Silakan Bapak Ibu atau mungkin Pak Diki mau ada pertanyaan lagi. Sudah Ibu. Oh sudah, oke. Jadi sudah bisa ditangkap ya Pak. Kira-kira harus bagaimana gitu nextnya ya. Oke, kalau begitu silakan Bapak Ibu yang lain yang mungkin perlu ada hal yang perlu diskusiin lagi gitu ya terkait dengan kasus yang ada di dalam layar ini. Ya ada. Kalau nggak ada mungkin saya bisa kasih sedikit pancingan ya Pak Agung. Kemungkinan kan di sekitar lukanya ini terjadi pengerasan nih Pak Agung ya. Apakah Ya, kita boleh untuk merilis dengan kita berikan sedikit masas gitu Pak di bagian sekitar lukanya? ya. Oh iya betul. Kita harus memang tadi kan ada pengerasan ini vessel yang mengeras ya karena apa? Karena tadi proses aliran darah yang tersumbat, kemudian juga proses apa yang tidak optimal gitu karena lukanya trauma. Nah, biasanya mengeras di area sekitaran nih Bapak Ibu ya. Ini. Nah, di area sekitaran kulit lukanya mengeras ya, yang ini juga pasti mengeras. Nah, boleh dilakukan masas ya. Masas menggunakan tangan boleh atau menggunakan alat masas juga boleh. Ya, kalau di Walker dulu kita punya yang kayak dolphin gitu. Nah, itu kita aplikasikan. Cuma memang hati-hati pada saat masas kalau menggunakan alat, biasanya kasih pelindung dulu di area apa yang buat mijatnya itu. Gunakan pelindung dulu agar tidak melukai. Karena tadi kan ini epitelnya belum belum begitu kuat ya, sehingga kalau misalkan kita kasih masas terapi tadi, itu takutnya lecet dan rusak lagi. Itu aja dihindari seperti itu. Ya, masas sangat penting ya, nggak hanya sekitar luka, kalau bisa seluruh area kaki ini kita lakukan masas. Itu akan sangat membantu Bapak Ibu. Terima kasih Bu Evi pertanyaan. Oke, nah Bapak Ibu adakah yang ingin bertanya nih karena ada banyak yang open mic? Ibu Evi, Izin mungkin Bu izin Evi, Ibu Oh iya, siapa boleh? Tadi Pak Debi dulu mungkin ya, habis itu nanti Pak Felix. agak agak keluar dari konteksnya Bu ya. Iya, Mungkin nanti bisa detail apa harga harga Doppler untuk pemeriksaan ABPI-nya Bu atau detail alatnya gimana kan bentuknya. Oke, Itu aja berarti sih Bu. kalau ya kalau itu nanti saya izin share akan di grup ya Pak ya, bentuknya seperti Ya, apa yang Walker punya gitu ya, dan kira-kira kisaran berapa harganya ya. jangan yang Walker punya Bu, yang masih terjangkau sama mereka kecil lah. Ya, siap Pak. Oke, tadi mungkin lanjut ke Pak Felix. baik, terima kasih. Nama saya Felix, saya dinas di Puskesmas Sindang Jati untuk wilayah Rejang Lebong, Bengkulu, Pak. Ya, mantap. Menyambung dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Evi tadi untuk masas, saya kemarin juga pernah mendapat pasien habis operasi pengambilan vena di kaki untuk jantung, Pak, untuk mengganti vena yang di jantung. Jadi memang ada seperti itu pengerasan, dan saya memang lakukan masasnya itu sambil saya kompres dengan cairan PHMB, itu sambil kompres saya lakukan masas. Saya juga kemarin mencoba untuk ada perlukaan tapi di pinggir-pinggirnya saja. Apakah itu baik atau tidak, Pak? Karena setelah saya ada perlukaan yang di pinggir-pinggir untuk yang keras itu, kulit yang keras itu, yang di bawah keras itu cepat untuk menimbulkan jaringan. Mungkin itu saja dari saya. Oke. Tadi lukanya itu diakibatkan karena masasnya, Pak. Ya, dipakai masas tapi pakai kasa yang sudah diberikan PHMB sambil dikompres itu, Pak. Oke. Itu di lukanya atau di sekitar luka, Pak? Di masasnya. Di sekitar luka, Pak. Di sekitar luka yang di pinggir itu, Pak. Oh, tapi pakai kasa. Iya, pakai kasa, Pak. Kenapa nggak pakai tangan Sambil langsung, untuk masasnya itu, Pak. Pak? Kenapa Ya. di masasnya nggak pakai tangan langsung? Oh, saya belum pernah. Saya kemarin hanya coba untuk praktekkan saja gitu loh, Pak. Karena Ya, waktu pelatihan CWSSA itu saya belum dapat masalah itu, materi itu, Pak. ya. Jadi kalau misalkan kita tuh ada namanya diabetic foot spa ya, itu juga biasanya masas dilakukan pada pasien-pasien dengan apa DFU ya, diabetic foot ulcer.
yang memang tujuannya adalah untuk membantu memperlancar sirkulasi dan juga untuk mengurangi mungkin kalau misalkan dengan kondisi luka yang mengeras seperti ini adalah mengurangi pengerasan di sekitar luka. Nah, cara masasnya sebenarnya bisa menggunakan VCO ya, ataupun juga menggunakan VCO sih yang lebih sering kita pakai, Pak. Biar apa? Biar di sekitarannya ini lunak gitu ya. Kemudian juga aplikasi masasnya mudah gitu. Jadi tidak menggunakan cairan sebetulnya. Jadi harus yang menggunakan oil ya, harus menggunakan minyak agar dia lembut ya, dan kita pada saat masasnya lebih mudah gitu. Dan tidak menggunakan kasa. Kalau menggunakan kasa pasti dia akan mengakibatkan lecet tuh di kulitnya, kan masih rapuh. Gitu mungkin Pak kedepannya coba diaplikasikan seperti itu. Baik, terima kasih Pak Agung. Mungkin saya nanti aplikasikan untuk pasien yang lain Ya, karena kemarin sama-sama, pasien Pak. sudah sembuh. Terima kasih Pak Agung untuk ilmunya. Ya, siap. Ya, baik. Ini sebenarnya masih banyak banget nih Pak Agung yang bertanya, khususnya di kolom chat ya. Cuma berhubung ini sudah 13.40 ya, sesuai dengan kontrak kita biasanya tuh diskusi kurang lebih sampai dengan 30 menit aja. Ini mungkin pertanyaannya akan saya lempar lagi ke dalam grup ya Bapak Ibu ya, nanti kita bisa bahas lagi di dalam grup. Jadi saya pertama mohon maaf sekali gitu ya, karena memang keterbatasan dari segi waktu, tapi don't worry, kita tetap ada grup yang bisa kita gunakan untuk kita diskusi bersama. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak Pak Agung untuk hari ini sudah bersedia untuk berdiskusi, kemudian sudah bersedia untuk memberikan advice daripada kasus yang sedang dihadapi oleh Pak Diki Prayoga ini ya. Semoga memang dengan advice yang diberikan oleh Pak Agung, nanti harapannya adalah Pak Diki bisa kasih report lagi bagaimana hasil selanjutnya, sehingga bisa kita pantau bareng-bareng nih apakah memang ada perbaikan atau tidak, atau mungkin akan seperti apa gitu ya. Oke, terima kasih banyak Pak Agung sudah bersedia hari ini, dan juga Pak Diki sudah bersedia untuk kasusnya didiskusikan bersama. Baik, terima kasih Bu Evi.